Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Untuk yang pertama yaitu arti meyakini kitab-kitab Allah. Keyakinan terhadap kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang keempat yang menjadi dasar penting dalam kehidupan setiap muslim. Selanjutnya, toleransi dalam pandangan Al-Quran. Salah satu ajaran utama dalam Al-Quran adalah tasamuh atau toleransi. Islam mengajarkan bahwa perbedaan adalah sunnatullah, bagian dari kehendak dan kebijaksanaan Allah. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 menegaskan bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Toleransi bukan berarti mencampur adukan akidah, tetapi menghormati orang lain yang berbeda keyakinan sambil tetap teguh pada iman kita. Toleransi juga bukan berarti mencampur adukan akidah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh luar biasa seperti kejadian di Madinah. Sebagai pemimpin Islam sekaligus masyarakat multikultural, beliau menjalin hubungan harmonis dengan Yahudi, Nasrani, dan berbagai suku. Selanjutnya yaitu dalam masa kini kita hidup dalam dunia yang serba cepat dan terkoneksi digital. Generasi Gen Z ya, memiliki keistimewaan dalam mengakses informasi, tapi juga menghadapi tantangan besar, intoleransi digital, hoax agama, dan ujaran kebencian. Studi dari PPIM UIN Jakarta menunjukkan bahwa meskipun akses informasi luas, namun potensi radikalisme dan intoleransi justru meningkat di kalangan muda. Inilah saatnya kita sadar sebagai generasi muda bahwa kecintaan pada Al-Quran dan nilai toleransi harus dibawa masuk ke dunia digital. Nah, selanjutnya peran pendidikan dan guru PAI. Pendidikan, terutama pendidikan agama Islam, memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk generasi toleran. Guru PAI bukan sekedar penyampai materi atau menyampaikan materi saja, melainkan sebagai agen perubahan yang membangun sikap inklusif, dialogis, dan non-diskriminatif kepada siswa atau agent of change. Saatnya kita sadar sebagai generasi muda bahwa kecintaan pada Al-Quran dan nilai toleransi harus dibawa masuk ke dunia digital. Nah, selanjutnya peran pendidikan dan guru PAI. Pendidikan, terutama pendidikan agama Islam, memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk generasi toleran. Guru PAI bukan sekedar penyampai materi atau menyampaikan materi saja, melainkan sebagai agen perubahan yang membangun sikap inklusif, dialogis, dan non-diskriminatif kepada siswa atau agent of change. Contohnya bisa kita lihat di pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Di sana para santri tidak hanya belajar fikih dan tafsir, tapi juga dilatih untuk berinteraksi secara terbuka dengan masyarakat lintas iman. Selanjutnya, bagaimana literasi Al-Quran menjadi generasi literal Al-Quran? Artinya, kita tidak hanya pandai membaca, tetapi juga mampu memahami, menafsirkan, dan menerapkan ajaran Al-Quran dalam konteks kekinian. Literasi Qurani adalah benteng dari fitnah digital. Ia menjadi alat untuk membedakan mana dakwah yang bijak dan mana yang provokatif. Lima Benar Syarifah Fatimah, misalnya, pendekatan literasi Islami digital terbukti mampu mengikis sikap intoleran di media sosial. Dengan menyandingkan ayat-ayat suci dan etika digital, kita mampu menghadirkan Islam yang lemah. Pesantren-pesantren di Indonesia memiliki warisan budaya damai yang luar biasa. Contohnya, seperti di pesantren Humbul Quran Jember, para santri dianjurkan untuk menghargai perbedaan latar belakang, budaya, bahasa, dan keyakinan sejak dini. Mereka belajar bahwa menghormati sesama bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebagai kekuatan,
dan bahwa cinta kepada Al-Quran harus tampak dalam sikap yang bijaksana kepada sesama manusia. Bagaimana menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran? Saudaraku semua, kita hidup di zaman Islam yang sering disalahpahami. Tugas kita adalah menjadi wajah Islam yang sesungguhnya, yang mencintai kedamaian, menyebarkan kasih sayang, dan yang mampu hidup rukun dalam keberagaman. Menjadi generasi pecinta Al-Quran berarti mempelajari isi Al-Quran dengan serius, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, serta menyuarakan nilai-nilai toleransi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya, meyakini kitab-kitab Allah adalah fondasi atau karakter yang toleran dan moderat. Pendidikan dan literasi Qurani adalah kunci membentuk generasi damai. Setiap kita memiliki peran sebagai siswa, mahasiswa, santri, atau guru untuk menjadi agen perubahan. Mulai dari hal kecil kita dapat menghormati teman yang berbeda agama, membagikan konten dakwah yang menyejukkan, belajar Al-Quran dan membimbing adik-adik di lingkungan sekitar. Nah, mari bersama wujudkan Indonesia yang damai, adil, dan penuh kasih sayang dengan semangat rahmatan lil alamin.